Halo semua, kita jumpa lagi di channel Tariq Aziz. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai validasi di Laravel. Nah, seperti apa kegunaan validasi ini? Nah, misalkan kita coba ini ya, kita add kategori. Nah, di sini kita langsung create tanpa isi name ini. Ini akan kena error dari SQL-nya. Jadi name ini nggak boleh null, sedangkan ketika kosong gini dia ini artinya null di insert dia otomatis error. Nah, validasi kegunaannya untuk itu, jadi mencegah muncul error gini. Jadi error ini kan ketahuan nih, oh ini tabelnya ada kategori kolomnya ini gitu. Sama juga ketika kita create post, di sini juga langsung error ketika langsung kita create, nggak boleh null. Atau misalkan ini kita isi lah, kita isi, ini juga kena error, kategori ID nya nggak boleh null. Nah, untuk itu kita perlu validasi di sini, kita pasang ketika insert itu. Nah, caranya gimana? Nah, kita langsung ke coding kita. Pertama kita ke ini, kita ke kategori controller. Jadi waktu insert itu kita validasi dulu name-nya itu harus diisi. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Pertama kita panggil dulu this validate, kemudian kita validate request-nya masuk, kemudian nah yang name ini kita set required. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita save, kemudian kita ke kategori kembali, add kategori, kemudian create. Nah, dia udah nggak error kayak tadi lagi, hanya saja di sini nggak ngapa-ngapain, nggak ketahuan. Ini kenapa kok nggak mau gitu, nggak ketahuan. Ini sebenarnya dia di Laravel udah menyimpan errornya, hanya saja perlu kita tampilkan ke sini. Nah, untuk menampilkan ke sini kita bisa niru di bagian view register. Di view out di sini ada register.blade.php, di sini ada ini. Jadi ada untuk kelasnya ada tambahan, ketika ada error akan muncul tambahan atribut kelas is invalid. Kita copy ke ini ya, ke kategori. Jadi admin kategori create, di sini kita tambahkan nah ini name sama error name. Nah, ini misalkan kita refresh kemudian kita create, nah dia jadi ada merahnya gini. Nah, misalkan untuk pesannya kita bisa copy juga dari register sini. Ini ada pesannya di sini nih. Nah, di bawahnya ini ada pesannya. Ini kita copy, taruh di bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba refresh lagi. Create. Nah, di sini name field is required. Jadi ini name ya. Oke. Sama juga untuk post. Add post. Nah, ini perlu kita tambahkan. Jadi di post kemudian create. Ini kita tambahkan juga. Nah, seperti ini. Jangan lupa ini karena title, jadi ini kita ganti title. Kemudian untuk kategori juga, kategori ID, kategori ID. Kemudian konten,
Kemudian untuk kelasnya juga, nah ini kelasnya mulai dari title, nah title, kemudian kategori ID, kemudian terakhir konten. Save, dan di controllernya juga, di post controller di sini kita pasang this validate, kemudian request, kemudian kita set pertama yakni title, required, kemudian bisa copy saja. Nah di sini berarti kategori ID, kemudian terakhir konten. Nah seperti ini. Kemudian ketika kita refresh, create postnya, kemudian kita create, nah di sini langsung merah seperti ini. Nah misalkan ini titelnya ya, kita isi tes post 1. Nah ini kan dia titelnya ini ya, harusnya ini udah nggak merah, kemudian kategorinya merah, konten merah. Kita coba create, nah dia di sini nggak merah. Nah ini merah, tapi di sini yang udah kita insert tadi hilang, yang tes post 1. Nah ini perlu kita tambahkan dari registernya, ada ini, ada value old. Nah ini perlu kita tambahin ini. Jadi di sini create post title, di sini kita tambahin ini title, kemudian kategori ID, kemudian konten. Oh kalau ini di sini konten. Misalkan kita refresh, misal ini ya, di create, nah ini agak hilang. Misalnya kita di sini kita insert lagi test post, create, nah dia nggak hilang. Nah di sini tinggal kita ini aja, misal PP create. Oke, masuk tes post 1. Nah sekarang kita selanjutnya kita ini ya, kita insert image-nya, jadi perlu kita tambahkan untuk upload image. Nah caranya gimana? Pertama kita tambahkan dulu untuk di create-nya ya. Jadi kita butuh create-nya itu masuk upload image, jadi kita tambahkan di sini, bisa copy saja dari yang title, kemudian di sini image itu kolomnya feature, nah ini saya nggak perlu required ya, jadi ini nggak perlu. Value juga nggak perlu, placeholder nggak perlu. Di sini tabnya file, jadi yang bawah ini nggak perlu. Kita save, kemudian sekarang kita refresh ya, add post. Nah dia seperti ini ya, nah seperti ini.
misalkan saya ambil dulu gambar, misal WordPress PNG. Nah, ini saya simpan saja WordPress. Kemudian kita perlu tangkap ininya, image-nya di post controller, jadi di store sini. Nah, kita kasih kondisi ya, jadi jika if request has file, namanya ada feature. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tambung ininya, image sama dengan request ini feature. Kemudian kita ambil namanya, image name. Mana saya kasih ini ya, waktu lah. Kemudian image get client original name. Nah, seperti ini. Jadi untuk dapat nama filenya, kemudian depannya saya kasih waktu. Kemudian kita move image, move. Nah, ini mau kita simpan di mana nih? Misalkan saya buat folder di public ya, jadi di Larablog, di public sini saya buat folder, misalkan namanya upload. Kemudian di upload sini saya tambahkan lagi post. Jadi di sininya upload post. Kemudian ininya baru ini, image name. Nah, ini sudah dapat. Kemudian di sininya ini saya ganti nih, upload post image name. Nah, seperti ini. Nah, hanya saja nih, misalkan image name ini dia nggak ada upload file nih, kan otomatis kan ini kan nggak dapet ya, nggak masuk sini, otomatis kan ini jadi nanti bisa error. Nah, jadi kita bikin aja variabel baru, misalkan image path. Jadi pertama isinya kosong dulu. Nah, jika if image name tidak sama dengan kosong ya, baru di sini ini image path-nya, image path sama dengan ini. Jadi ketika image name-nya kosong, feature ini nggak diisi string ginian, tapi kok bener kosong. Jadi ini saya cut ke sini, kemudian ini yang
saya insert di sini image path-nya. Nah, seperti ini ya. Ini ya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke sini. Refresh. Kelebihan WordPress. Kemudian saya ganti ke CMS, kemudian berikut kelebihan WordPress. Kita ambil image tadi di picture WordPress. Sekarang saya create undefined variable image name. Image name. Oh ya, ini di dalam sini, jadi ini saya keluarin dulu. Jadi ini di sini. Ini di sini aja image path, ketika image name dapat. Nah, ini di sini. Oke, seperti ini aja. Oke, kita ulang lagi. Refresh ya. Nah, ini saya insert lagi WordPress create. Nah, sekarang kita coba cek di DB-nya. Larablog. Kemudian post. Nah, di sini feature-nya belum masuk ya. Di sini juga belum masuk. Has file feature. Name feature. Feature. Oh iya, ada perlu tambahan di sininya karena kita insert file ya. Jadi di sini ada tambahan ya. Tambahan type, kemudian multipart from data. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. Nah, ini kita misal ini kita delete dulu kelebihan WordPress, delete. Di sini harusnya ke delete. Oh ya, kita belum buat fungsi delete ya, sorry. Jadi kita insert lagi ya. Insert lagi. Perkenalan WordPress misal. Dan CMS WordPress merupakan, nah seperti ini. Kemudian ini saya insert lagi WordPress, kemudian create. Nah, ini masuk. Sekarang kita refresh. Nah, ini udah masuk nih. Upload, post. Ini time-nya, kemudian WordPress. Sekarang kita cek. Nah, ini juga masuk. Coba saya view. Nah, masuk ya gambarnya ya. Oke, berarti insert image-nya juga berhasil. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih.